Saya sempat keluar darah dari hidung seperti ini. Oke. Darah hitam seperti ini dari hidung dan sudah membasahi baju saya sehingga baju yang di depan sini sudah kelihatan merah. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geralo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan tentunya kali ini Gary akan bersama narasumber yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang akan memberkati dan memotivasi Anda semua. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Julike Panontongan. Hai, halo. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Tentunya satu kehormatan kami bisa kehadiran Ibu Julike Panontongan. Nah Bu, bagaimana kesibukan akhir-akhir ini Bu? Kalau berbicara kesibukan, tambah lagi ini sudah mendekati Natal, jadi memang sangat sibuk dan bagaimana cara untuk membagi waktu. Selain saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga dipercayakan untuk pelayanan di gereja ini, worship leader, dan ketambahan juga satu tugas saya yang baru yaitu mengurus cucu. Oke, mengurus cucu luar biasa. Sudah jadi pelayan Tuhan, worship leader, dan juga ketambahan titel yang baru sebagai seorang oma. Tentunya. Nah Bu, saya sering sekali melihat Ibu, pelayanan Ibu, dan beberapa kali mendengar kesaksian Ibu yang tentunya memberkati. Dan saya pernah mendengar bahwa sebelumnya Ibu pernah mengalami satu penyakit yang cukup parah Bu. Kira-kira Ibu bisa ceritakan penyakit apa yang Ibu derita waktu itu dan kira-kira tahun berapa itu Bu? Waktu itu saya mengalami sakit di tahun 1994. 1994. Oke. Ketika saya hamil 5 bulan anak saya yang pertama. Oh, berarti sudah menikah ya waktu itu? Sudah menikah. Saya pergi ke dokter memeriksakan kandungan. Tetapi setelah saya memeriksakan kandungan, dokter suruh saya keluar dari ruangan itu dan dokter memanggil suami saya waktu itu dan menceritakan sakit yang sebenarnya apa yang saya alami. Iya. Teman-teman saya bilang kalau itu adalah satu pembawaan dedek bayi yang ada di kandungan, tetapi saya merasa kok pembawaan kok ini sudah lama, sudah lumayan lama. Setahun berlalu saya juga masih tetap sakit. Dan sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit, bahkan juga sampai ke dukun-dukun. Oh, sampai ke dukun-dukun. Sampai orang-orang pintar, tapi itu bukan mau saya, om-om yang dari sebelah papa yang bawa ke rumah karena semakin hari badan saya semakin kecil. Oke Bu, tadi Ibu bilang bahwa Ibu merasakan sesuatu yang kata teman-teman Ibu bawaan melahirkan. Maksudnya itu rasanya seperti apa Bu? Sakit kah atau apa Bu? Saya lihat sakit ini bukan seperti bawaan dedek bayi yang ada di kandungan, karena saya timbul seperti bisul-bisul yang ada di tubuh, kaki, seluruh tubuh. Tetapi tidak, kalau bisul kan dia ada kayak mata begitu. Iya. Tapi ini enggak, dia cuma bulat merah. Tapi kalau datang kambuh dia sakit seperti ditusuk-tusuk. Seluruh badan ditusuk-tusuk, sakit memang. Seluruh badan ditusuk-tusuk sakit. Oke, berarti Ibu sudah berusaha untuk ke dokter, bahkan sampai ke dukun-dukun. Nah, waktu ke dokter Bu, apa sih yang didiagnosa oleh dokter waktu itu? Waktu ke dokter, saya balik lagi dari usia kandungan 5 bulan. Dokter sebenarnya sudah bilang penyakit saya kepada suami saya waktu itu. Tapi suami saya tidak mau menceritakan itu kepada saya karena saya lagi mengandung. Mungkin dia pikir jangan-jangan saya stres. Jadi itu penyakit itu dia cuma simpan sendiri. Jadi waktu Ibu ketahuan sakit yang pertama tahu itu adalah Pak Tumbel atau suaminya Ibu dan merahasiakan kepada Ibu. Nah, itu rentan waktu berapa lama ya Ibu dirahasiakan dari Ibu? Setahun kemudian. Tadi 1 tahun toh. Setahun kemudian berarti udah 2 tahun. Ketika itu saya sudah melahirkan. Saya sudah melahirkan, anak ini sudah jalan malah.
Klaudianya sudah jalan. Mm-mm. Saya karena berdoa, saya sudah minum obat, sudah segala macam cara, tetapi kok sakit ini semakin menjadi, bukan semakin berkurang, tapi semakin menjadi. Ada teman saya yang datang di tempat kami. Iya. Dia bilang, kamu sakit apa? Kok kamu ini kurus sekali? Dia bilang, kalau kamu mau, saya mau aja kamu berdoa. Saya langsung bilang, kapan? Di sini langsung respon cepat sekali, kapan? Dia bilang, ini kan sudah menjelang sore, kalau kamu mau besok. Oh iya, tempatnya di mana? Sudah, dia berikan alamat itu, dan saya, suami sama anak saya, Ya. Claudia sama orang tua saya, kami berlima datang di tempat itu. Itu tempatnya di gereja Alpha Omega di samping stadion Manado. Oh, di Manado. Di Manado. Ya? Oh iya. Kami datang di tempat itu, sebelum didoakan, di konseling dulu, dikasih ayat-ayat firman Tuhan, ditanya jawab, baru kita masuk ke ruang doa. Ketika kita masuk di ruang doa, kita berlima. Saya setelah masuk di situ, saya berpikir begini, ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak saya. Meskipun saya tahu pelanggaran yang saya sudah lakukan, sehingga saya menerima apa yang saya harus terima. Oh, jadi waktu itu Ibu sempat merasa tidak layak Iya. untuk datang kepada Tuhan Iya. karena dosa-dosa yang Ibu lakukan Iya, pada di masa masa lalu. lalu. Iya. Oh, tapi pada hari itu Ibu mengambil komitmen untuk Tuhan pasti menerima saya apa adanya. Iya, saya seperti itu. Dan ketika saya masuk di ruangan itu, saya langsung tersungkur. Saya langsung tersungkur, dan pendeta itu langsung mendoakan saya. Dan disitulah saya dapat, saya bisa tahu kalau penyakit selama ini yang saya alami adalah penyakit leukemia. Leukemia. Nah, dari mana Ibu tahu? Padahal kan Ibu waktu itu tidak ada dokter, hanya ada pendeta dan keluarga. Bagaimana sampai Ibu tahu ada penyakit leukemia? Pendeta mendoakan saya, dan dia berkata-kata. Oh. Dia mengucapkan kata-kata kalau selama ini saya mengalami sakit itu. Dan tanpa suami saya sadar juga, ketika kami mau menuju pulang, setelah kami berdoa menuju pulang ke rumah, suami saya bilang waktu di kendaraan, kok penyakitnya sama waktu dokter 2 tahun lalu cerita sama saya. Oke. Nah, Bu, respon pertama ini penasaran sekali. Kan ini bukan sakit flu loh, Bu, Iya, bukan sakit batuk biasa, tapi langsung divonis atau dibilang leukemia. Nah, perasaan Ibu pada saat tahu itu gimana, Bu? Justru ketika saya tahu itu, saya senang. Senang? Saya malahan senang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya sudah tahu penyakit saya yang selama ini yang saya derita. Karena terlalu lama, bagi saya terlalu lama. Saya tidak tahu kalau apa yang saya alami. Terlalu lama buat saya. Oke, Bu, saya penasaran sekali nih. Kan suami sudah tahu selama 2 tahun Iya, tentunya. bayangkan. Selama 2 tahun itu bagaimana sih reaksi atau cara penanganan kepada Ibu ketika Ibu sakit dari suami Ibu atau Pak Tumbel? Nah, gimana, Bu? Dia waktu saya sakit, dia biasa tetap bekerja. Karena kan kalau saya kan butuh biaya. Kan selain ke dokter, saya juga butuh biaya kan. Karena anak saya masih kecil juga. Waktu itu pokoknya dia enggak pernah, saya sampai bilang, kok sudah 2 tahun saya baru dengar kalau saya mengalami sakit itu. Ibu enggak marah? Saya enggak marah, tapi saya bilang, kok kamu simpan rapat-rapat. Sampai orang tua saya waktu itu enggak tahu juga. Nanti orang tua saya dengar waktu ketika kita doa itu. Disitulah mama dan papaku dengar kalau saya sakit itu. Oke, dan luar biasa ya. Jadi sahabat cerita, ini Ibu Lika ketika mendengar bahwa dia sakit leukemia, dia tuh tidak marah, tidak panik, tapi justru senang. Sungguh luar biasa ya. Orang percaya tentunya memiliki respon yang berbeda. Nah, Bu, tadi juga sempat Ibu sentil bahwa selain Ibu pergi ke dokter, Ibu sempat pergi ke dukun-dukun. Nah, Ibu bisa ceritakan bagaimana sampai Ibu bisa pergi ke dukun-dukun dan apa yang dukun-dukun katakan waktu itu? Saya waktu itu bukan ke dukun, tetapi om saya memanggil dukun ini ke tempat kami. Ke rumah. Karena saya kan berjalannya sudah sulit kan, sudah susah kan.
Selain sudah kuli bungkus tulang, jalannya sudah susah. Jadi om saya memanggil dukun ini ke rumah. Nah Bu, itu setelah berdoa itu atau sebelum? Sebelum. Oke. Sebelum Berarti berdoa. Ibu belum tahu Iya, ya? karena kita belum tahu sakit sebelum berdoa. Sebelum berdoa itu saya pikir-pikir kok nih sakit ndak semakin hari ndak semakin baik, tapi semakin hari semakin parah. Om saya lihat saya, dia bilang besok saya mau ke sini lagi. Sudah, saya pikir apa aja lah kalau namanya orang mau pengen baik tuh, apa aja mereka harus lakukan karena mau pengen baik, pengen sembuh. Besoknya om saya datang membawa orang ini. Dia masuk karena saya terbaring di tempat tidur, dia masuk, orang ini berkata, "Ibu, saya tahu ibu ini lagi sakit, tapi bukan sakit penyakit," dia bilang. Oke. Bukan sakit penyakit. Saya langsung lihat sama om ini. Dalam hati saya, sakit apa? Dalam hati saya bertanya, ibu sakit yang ibu punya sekarang adalah sakit, kalau istilah orang Manado, sakit orang punya. Orang punya itu berarti sakit yang diguna-guna. Orang tiup istilahnya kayak gitu. Saya kemarin di tempat saya lagi mengobati, ada seorang perempuan cantik, dia bilang saya bisa cabut rambut dari tubuhnya, bisa cabut paku dari tubuhnya. Aduh, dalam hati saya sudah bertentangan, darah Yesus. Saya langsung darah Yesus dalam hati saya. Oh Tuhan, kenapa kita harus berhadapan dengan seperti ini? Dari dulu, saya itu paling tidak suka sama orang yang seperti itu. Iya, tapi karena mungkin ibu sakit, ibu terima saja. Ya. Karena kita sakit, jadi apa yang orang bilang, apa yang orang katakan, saya menerima aja. Terima saja. Dan ketika itu dia ambil sepotong jahe, dia makan. Saya sudah lihat giginya. Saya sudah dalam hati saya, darah Yesus, Tuhan tolong. Saya dalam hati saya sudah sudah berkecamuk. Karena saya lihat-lihat om ini seperti ada yang tidak beres gitu. Oh, oke. Ketika dia mengeluarkan jahe yang ada di mulutnya, dia membasuh tangan saya dan kaki saya. Seketika itu sakitnya hilang. Oh, seketika itu sakitnya hilang. Tetapi ketika om ini kembali lagi ke rumahnya, sakitnya semakin semakin sakit, bahkan sampai kepala pun, sampai telapak kaki pun sakit, kayak ditusuk-tusuk jarum. Lebih sakit dari semula. Iya, lebih sakit dari semula. Saya sampai bilang, wah, dia bilang dia sudah menyembuhkan orang yang sakitnya bisa keluar paku dari tubuhnya, bisa keluar rambut dari tubuhnya. Kok saya ini? Jadi di situ saya makin lebih ragu lagi. Saya makin lebih saya enggak mau percaya sama yang begini-begini. Oke, jadi itu sahabat cerita ya, pelajaran yang penting bahwa kalau kita berobat di dukun-dukun atau orang-orang pintar seperti itu memang sembuh, tapi hanya sementara. Hanya sesaat. Setelah itu justru lebih parah, lebih sakit lagi. Oke, itu yang pertama atau masih ada lagi orang-orang? Masih ada lagi. Tapi tetap hasilnya sama ya, justru bahkan lebih masih ada lagi. Om saya juga panggil karena mungkin dia lihat pengobatan itu tidak mempan, tidak ada perubahan. Dia panggil lagi seorang bapak. Dia bilang, "Ibu, saya bawa akar-akar kayu ini untuk direbus. Ibu minum. Saya ini baru pulang dari Jakarta mengobati wakil presiden punya anak dengan kayu ini." Tapi ketika itu saya sudah berdoa. Sudah berdoa. Jadi akar kayu yang sudah direbus oleh papa saya tidak minum. Papa saya bilang, "Kamu sudah minum?" "Sudah, Pak." Saya sudah berbohong. Padahal air rebusan itu saya ambil, saya buang di belakang dapur. Oke, dan saya tidak mau minum karena setelah saya berdoa, saya pikir saya sudah tidak mau macam-macam lagi selain saya benar-benar berdoa dan berharap kesembuhan itu dari Tuhan. Nah, oke Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan sudah pergi ke dukun-dukun dan sudah sempat berdoa. Nah Bu, setelah berdoa, bagaimana keadaan Ibu selanjutnya? Apakah semakin parah atau ada perubahan semakin membaik? Bagaimana Bu? Setelah berdoa, saya belum juga mendapatkan kesembuhan waktu itu. Saya masih melewati. Saya ke rumah sakit lagi, kontrol ke rumah sakit bersama suami.
Tapi setelah di sana karena lama waktu menunggu antrian, saya sempat keluar darah dari hidung seperti ini. Oke. Darah hitam seperti ini dari hidung dan sudah membasahi baju saya sehingga baju yang di depan sini sudah kelihatan merah. Sudah saya tetap lanjut menunggu antrian itu dan dokter bilang sama suami, dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan itu pun suami saya tidak bilang sama saya. Suami tetap tidak Dia bilang. tetap tidak bilang. Dia cuma bilang, Mam, ayo kita pulang. Nah Bu, Ibu bisa gambarkan enggak sih bagaimana keadaan Ibu pada waktu itu, fisiknya, keadaan hati waktu yang itu yang Ibu rasakan? Sudah berkecamuk karena memang semakin hari berat badan saya semakin menurun. Saya semakin tidak punya selera makan. Saya ke dokter kan pingin mungkin dapat vitamin atau apa selain obat-obatan yang sudah dikasih sama saya. Tetapi ketika dokter menyuruh suami saya untuk membawa pulang saya ke rumah, saya masih tetap berharap bahwa mujizat dari Tuhan pasti akan terjadi. Oke, itu dibawa pulang ke rumah berarti Ibu tidak rawat inap? Tidak, sudah pulang ke rumah. Sampai di rumah pun saya karena sudah tidak bisa makan, saya sudah tidak bisa makan. Kalau makan saya harus keluar, harus muntah. Saya sudah tidak bisa makan. Di situ saya mengambil keputusan untuk puasa. Ketika pulang dari rumah sakit, saya mengambil keputusan untuk puasa. Karena untuk apa saya makan? Saya sudah tidak bisa telan lagi. Setiap makanan yang masuk pasti keluar. Pasti keluar. Dan saya mengambil keputusan, saya doa dan puasa. Dan doa waktu itu yang saya cuma tahu waktu itu doa Bapa Kami ya. Saya tidak tahu doa yang lain-lain selain doa Bapa Kami. Nah Bu, sebelum kita lebih jauh lagi, Ibu sakit itu respon keluarga seperti apa? Apakah mengganggu hubungan Ibu dan keluarga, anak-anak? Ya, jelas. Karena kan biasanya orang sakit itu sensitif. Iya, gitu. jelas. Gimana Bu, sempat tidak mengalami depresi mungkin? Gimana Bu? Depresi apalagi, saya sudah sampai kok saya seperti ini, tapi saya juga sakit, saya belum tahu kalau sakit apa. Anak saya juga ketika itu dia sudah mulai besar, dia bilang takut sama mama, dia takut sama mama. Sampai anak takut lihat takut keadaan karena Ibu. melihat keadaan kita kayak apa di sini bilang tengkorak hidup kayak begitu, kayak seperti itu. Jadi anak saya takut, orang tua saya juga sudah kebingungan waktu itu. Namanya kan orang tua, kita pulang ke orang tua waktu sakit itu karena kita pikir kalau di sini suami bekerja kita tidak ada yang urus. Jadi kita pulang ke Manado, suami kerja di Bitung, tetap pulang ke Manado. Ya, itu mengganggu hubungan suami istri enggak? Karena biasanya kalau istri parah, suaminya kebanyakan yang lain sudah mau menyerah atau bagaimana Bu? Bagaimana Bu hubungan suami istri pada saat itu? Iya, waktu itu saya sempat bilang sama suami saya ketika dia baru pulang kerja dari Bitung, dia langsung ke Manado. Saya bilang, Pak, kita kan sudah lama kan saya seperti ini. Daripada kamu menunggu, kamu juga masih muda, kamu masih butuh. Kalau boleh, carilah yang pengganti saya. Luar biasa. Tapi ketika itu, saya bilang itu, suami hanya menunduk dan menangis. Luar biasa. Dan tidak meninggalkan meninggalkan saya. Oke, jadi sahabat cerita, pelajaran yang paling penting ya ini bagi suami yang istrinya sakit atau istri yang suaminya sakit, tetaplah setia tentunya. Nah, oke Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang penyakit Ibu. Nah, saya penasaran nih, bagaimana titik baliknya sampai Ibu benar-benar merasakan, wah ini nih kesembuhan saya, ini yang terjadi bahwa saya benar-benar sembuh. Nah, Ibu bisa ceritakan malam hari ini. Waktu itu saya kan mengambil doa puasa karena saya sudah tidak bisa makan sama sekali. Jadi saya mengambil keputusan saya harus doa dan puasa. Saya doa dan puasa. Sorenya saya masih keluar darah dari hidung panjang-panjang seperti ini. Itu menggumpal ya? Menggumpal, darah gumpal, hitam, merah hitam begitu, kayak darah mati begitu lah. Iya. Dan disitulah saya ketika keluar darah itu saya tidak takut. Pikiran saya
inilah penyakit saya yang Tuhan keluarkan. Oke, Dan lewat di situ, doa puasa iya, itu. dan di situ saya merasakan tubuh ini jadi kuat. Jadi kuat. Oke, dan selanjutnya seperti apa, Bu? Sampai Ibu benar-benar, oh saya sudah pulih nih, ada yang dibilang dokter, mungkin Ibu sudah sembuh atau keluarga melihat suatu perubahan yang bisa membuat Ibu percaya bahwa Ibu 100% sembuh. Ketika saya sudah merasa kuat kembali, saya rasa itu sudah sembuh 100% dari Tuhan. Oh, oke, luar biasa. Nah, saya dengar juga bahwa Ibu sempat tidak mau minum obat ya? Iya. Membuang semua Iya. obat-obat. Oh, oke. Nah, jadi setelah itu, setelah kesembuhan yang terjadi, bagaimana respon dari keluarga melihat kesembuhan Ibu? Orang tua saya jelasnya pasti senang melihat karena saya mengalami penderitaan yang lumayan. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, tapi kurang lebih 3 tahun saya mengalami sakit seperti itu. Dan saya menerima kesembuhan total dari Tuhan. Oke, kesembuhan total dari Tuhan. Nah, Bu, bersyukur bahwa Ibu mengambil keputusan doa dan puasa ya. Iya. Dan akhirnya Ibu setelah keluar gumpalan darah, Ibu merasa mulai kuat. Nah, selanjutnya apakah kehidupan Ibu berjalan normal kembali atau seperti apa, Bu? Gimana, Bu? Saya merasa kuat ketika itu. Dan hari Minggu saya bilang sama suami, saya mau ibadah di gereja yang kita doa lalu. Oh, jadi langsung memutuskan untuk ibadah. Suami tanya, apakah kamu bisa? Kok kamu masih seperti ini? Mungkin dia lihat saya masih lemes. Apakah kamu bisa beribadah? Karena kita dari turun dari kendaraan masih jalan sekitar 1,5 kilo, Ger, baru dapat sampai tempat gereja. ibadah itu. Oke. Makanya suami ulang-ulang, apakah kamu bisa? Dia tanya seperti itu. Oke, berarti Ibu masuk ibadah. Ibadah. Oke, Ibu, selanjutnya seperti apa? Setelah pulang ibadah, saya masuk rumah kok kelihatan gelap seperti malam, tidak ada cahaya sama sekali. Saya langsung ke kamar. Saya ke kamar karena firman Tuhan yang di gereja juga menguatkan saya. Saya dengar menguatkan saya. Jadi saya langsung ke kamar, saya tidur. Saya tidur. Sebelum saya tidur saya menyanyi dulu. Kan pendeta yang di gereja itu bilang kalau kita sakit kita harus lawan. Kita jangan berserah pada penyakit yang ada. Meskipun kita lihat sudah begitu parah, kita jangan berserah kepada penyakit yang ada. Jadi ketika penglihatan saya sudah gelap, saya masuk ke kamar, saya berdiri di belakang pintu kamar, saya tutup, saya bernyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya nyanyi seperti itu, saya berulang-ulang, dalam nama Yesus. Baru saya sambung dengan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan ketika itu saya jadi kuat. Saya nyanyi seperti itu, saya jadi kuat. Tetapi saya lemas tiba-tiba. Saya merasa lemas lagi, saya tidur di tempat tidur. Saya pikir Tuhan memang sudah menyembuhkan saya. Tapi saya pikir juga inilah waktu saya, mungkin Tuhan mau mengambil. Oh, Ibu sempat terpikir. Iya, saya sempat terpikir seperti itu. Sehingga saya naik di tempat tidur, tangan saya langsung seperti ini. Saya tidur seperti ini. Tapi waktu itu saya sudah siap. Saya sudah siap kalau memang Tuhan mau mengambil saya waktu itu. Dan saya tidur seperti ini, saya tutup mata. Ketika saya tutup mata, saya melihat ada Tuhan Yesus di atas awan pakai baju putih dengan tangannya seperti ini, terbuka seperti ini, dan saya melihat ada lubang paku di sini di tangan, dan dia berkata seperti ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang. Dia berkata seperti itu. Saya bukan orang yang menguasai firman Tuhan. Tapi saya bilang, kok ini kata-kata dari mana? Ketika saya buka mata, sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Tetapi setelah saya benar-benar kuat, saya langsung bangun. Ketika itu saya langsung merasa tubuh ini seperti diisi, ada sesuatu yang ditaruh ke dalam tubuh saya. Saya langsung bangun, saya langsung makan.
Oh, jadi ibu langsung bangun dan langsung makan? Langsung bangun, langsung minta makan. Nasi 1 piring habis, susu 1 gelas habis. Susu 1 gelas habis. Sampai oma saya waktu itu ada di rumah saya, mama saya, sampai bisik-bisik kalau orang dulu kan kalau ada yang sakit parah yang sudah lama, ketika dia minta makan yang banyak itu orang sini bilang seperti sudah ada menyimpan bekal untuk dia mau pergi. Semua pulang. Iya, seperti itu. Okay. Tapi seperti itu. Ibu, tapi justru saya tidak berpikir seperti itu. Justru disitulah saya merasa benar-benar saya dipulihkan oleh Tuhan, benar-benar saya menerima mujizat dari Tuhan. Oke, jadi itulah titik baliknya Ibu benar-benar merasakan 100% bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, luar biasa sekali ya. Berarti orang harus tetap percaya bagaimanapun keadaannya, walaupun dokter sudah menyerah, sudah angkat tangan, keluarga juga sudah menyerah, kelihatannya bahkan diri sendiri sudah menyerah, tapi harus tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Oke, luar biasa sekali kesaksian Ibu malam hari ini. Oke, jadi teman-teman, sahabat cerita, itu kesaksian Ibu yang memberkati kita pada malam hari ini. Dan mungkin Bu ada ayat emas Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat cerita pada malam hari ini. Satu ayat yang saya ingat sampai sekarang yaitu Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28 di sini berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jangan ragu-ragu ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa mujizat itu sampai hari ini masih ada. Dan sampai selama-lamanya. 12 tahun saja wanita pendarahan bisa sembuh, apalagi saya. Oke. Nah, itu dia. Jadi sahabat cerita, itu dia tadi cerita tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lika yang menderita sakit leukemia yang parah dan akhirnya sembuh secara ilahi, tidak ada bantuan dokter, tapi Ibu merasa kesembuhan dari Tuhan secara langsung. Dan kita bisa tahu bersama waktu Ibu sakit, Ibu hanya baru memiliki satu orang anak. Dan setelah itu Ibu diberkati dengan 3 orang anak lagi ya. Dan sekarang Ibu Lika memiliki 4 anak dan 1 orang cucu. Oke, sungguh indah. Karya yang luar biasa di dalam keluarga Ibu Lika Panontongan sebagai pelayan Tuhan di gereja. Nah Bu, mungkin ada pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan bagi sahabat cerita yang memiliki kejadian atau mungkin yang sementara sakit dan mulai patah atau putus harapan. Silakan Bu sampaikan. Pesan-pesan saya, seberat apapun penyakit yang Anda alami, tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa harapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oke, luar biasa. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oke, terima kasih Ibu Lika sudah hadir di sini, sungguh sangat memberkati, dan mungkin lain kesempatan kita bisa undang lagi di podcast ini. Haleluya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sahabat cerita, demikianlah tadi wawancara kita bersama narasumber Ibu Julika Panontongan yang sungguh luar biasa. Dan sekali lagi, bagi sahabat cerita yang butuh bantuan doa, yang butuh konseling, bisa menghubungi line doa di bawah sini atau di deskripsi yang ada. Oke, terima kasih buat hari ini. Sekian Pondok Cerita, kiranya kisah inspiratif hari ini bisa memberkati sahabat cerita dimanapun Anda berada. Saya Geri Geraldo, sekian untuk hari ini. Saya pamit, shalom. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Pondok Cerita.